Hai, Assalamualaikum anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Berjumpa kembali di kelas belajar kita, kelas belajar bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menelaah struktur teks persuasi. Dengan tujuan pembelajaran, setelah proses pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menganalisis struktur teks persuasi, saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dengan benar. Sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita berdoa dulu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa memudahkan kita dalam belajar. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini ya. Terima kasih yang sudah. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dan memahami pengertian, ciri-ciri, dan tujuan teks persuasi. Dalam aktivitas sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa teks persuasi ditandai oleh kehadiran ajakan, rujukan, arahan, himbauan, bahkan perintah atau larangan. Dalam aktivitas pembelajaran kali ini, kita akan mengenali dan menemukan struktur teks persuasi. Anak-anak, sebagai pintu awal untuk memahami struktur teks persuasi, mari kita kaji kembali pengertian struktur teks. Struktur teks merupakan bagian-bagian yang membangun sebuah teks yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan. Tersusun secara sistematis artinya bahwa bagian-bagian itu tersusun secara teratur dan logis atau masuk akal. Dan saling berhubungan adalah di antara bagian-bagian itu ada kaitan, ada keterkaitan, tidak terpisah. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita cermati teks berikut. Masyarakat perkotaan yang didominasi oleh pekerja kantoran saat ini makin disibukkan dengan rutinitas harian mereka. Sayangnya, rutinitas harian para pekerja kantoran tersebut pada saat ini lebih banyak dilakukan dengan gadget sambil duduk seharian. Jenis pekerjaan saat ini memang lebih banyak menggunakan kekuatan otak daripada fisik. Tubuh dituntut untuk duduk di belakang meja sambil menatap layar komputer selama 8 jam perharinya. Kebiasaan masyarakat modern inilah yang menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik. Tubuh menjadi kurang bergerak, akibatnya pembakaran kalori dan pembuangan zat-zat beracun dalam tubuh jadi ikut terhambat. Tak heran jika kini banyak orang yang mengalami obesitas karena kalori yang masuk dalam tubuh tak dapat dikeluarkan lewat aktivitas fisik. Berbagai masalah kesehatan pun dapat ikut muncul pada orang-orang yang kurang aktivitas fisik. Biasanya, masalah muncul pada sendi-sendi tulang yang jadi kaku. Penumpukan kalori dalam tubuh juga dapat memicu penyakit seperti tekanan darah tinggi, stroke, diabetes, hingga jantung koroner. Karena itulah, marilah kita terapkan kembali pola hidup sehat. Ayolah, mulai menanamkan kecintaan pada olahraga. Sebisa mungkin aturlah waktu untuk berolahraga minimal 1 kali dalam seminggu. Kita juga dapat berolahraga sambil bekerja, misalnya dengan bersepeda saat menuju ke kantor. Karena dengan rutin berolahraga, maka kita dapat menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran. Kita lihat anak-anak, bahwa teks ini terdiri dari 4 paragraf. Selanjutnya, marilah kita telaah bagian-bagian teks ini untuk menemukan dan menyimpulkan struktur teks persuasi. Untuk langkah pertama, marilah kita cermati isi masing-masing paragraf dalam teks tersebut. Kita lihat untuk bagian paragraf yang pertama. Kalian sudah baca tadi ya. Nah, apa isi bagian dalam teks ini? Isi bagian teks ini adalah pendapat yang merupakan hasil pengamatan penulis terhadap gaya hidup masyarakat perkotaan yang didominasi oleh pegawai kantor yang bekerja dengan sarana gadget
yang pada akhirnya memaksa mereka untuk selalu duduk di depan layar komputer hampir seharian selama mereka bekerja. Hal ini mengakibatkan mereka kurang bergerak. Lalu penjelasannya apa ini? Penjelasannya adalah bahwa bagian ini merupakan pengantar atau penyampaian tentang masalah yang sedang berkembang saat ini, dan pengantar tersebut menjadi dasar tulisan atau pembicaraan dalam teks tersebut. Nah, kita lihat bahwa bagian pertama ini adalah penyampaian tentang masalah. Baik, berikutnya bagian yang kedua. Ini adalah paragraf yang kedua. Apa isi bagian teks ini? Isi teks bagian ini adalah penjelasan penulis tentang kebiasaan masyarakat modern yang menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik yang menjadi salah satu penyebab obesitas. Jadi ini adalah menjelaskan tentang apa yang sudah dikemukakan pada paragraf yang pertama. Penjelasan ini merupakan sejumlah pendapat penulis terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, yaitu pada paragraf 1. Jadi ini adalah pendapat penulis. Selanjutnya bagian ketiga atau bagian paragraf yang ketiga. Isi bagian teks ini apa? Yaitu penulis mengemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis tersebut. Jadi ini adalah fakta-fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis pada paragraf yang kedua. Hal ini tampak pada pernyataan yang berisi contoh-contoh atau bukti-bukti akibat kurang aktivitas fisik. Kita lihat, karena kurang aktivitas fisik kan muncul penyakit pada sendi tulang, ya, penumpukan kalori dan seterusnya, sehingga terkena penyakit darah tinggi, stroke, diabetes hingga jantung koroner. Ini adalah contoh-contoh atau bukti-bukti akibat kurang aktivitas fisik. Selanjutnya paragraf yang keempat. Apa isi bagian paragraf ini? Yaitu berisi ajakan untuk menerapkan kembali pola hidup sehat. Kalimat-kalimat yang diawali dengan kata-kata marilah, ayolah, aturlah sangat jelas menyatakan ajakan tersebut. Di sini marilah kita terapkan kembali pola hidup sehat, ayolah mulai menanamkan kecintaan. Itu adalah merupakan kalimat berisi ajakan, itu kalimat ajakan. Penjelasannya apa? Bagian ini merupakan bagian inti dari teks persuasi yang di dalamnya menyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah untuk berolahraga, ya. Pernyataan itu disampaikan secara tersurat, diakhiri dengan kalimat penegasan ajakan. Mana kalimat penegasan ajakan? Dan kita akan bahas. Jadi di sini pada paragraf yang keempat ini adalah merupakan inti dari teks persuasi. Dari penelaahan yang telah kita lakukan terhadap teks tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teks persuasi memiliki struktur teks yang terdiri atas pengenalan isu diikuti dengan paparan sejumlah argumen. Setelah itu dinyatakan ajakan-ajakan yang diakhiri dengan penegasan kembali. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat ditentukan bahwa struktur teks persuasi terdiri dari satu, pengenalan isu. Apa itu pengenalan isu? Bagian ini berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Yang kedua, rangkaian argumen. Apa itu? Pada bagian ini disajikan sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya. Yang ketiga, bagian yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Bagian ini merupakan inti teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca, pendengar untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu dapat disampaikan secara langsung atau tersurat atau secara tidak langsung atau tersirat. Bagian yang keempat yaitu penegasan kembali. Apa itu penegasan kembali? Yaitu bagian ini berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, ditandai dengan kata-kata seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Jadi terlihat anak-anak bahwa struktur teks persuasi terdiri dari 4 bagian, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Mari kita lihat pada penerapannya tentang struktur teks persuasi ini
pada sebuah teks ya, kita gunakan teks yang di awal dan 4 paragraf. Kita akan lihat, tentukan termasuk bagian struktur yang mana dari setiap paragraf ini terkait dengan isinya. Nah, kita lihat. Untuk paragraf pertama ini merupakan pengenalan isu ya. Jadi ini merupakan pengenalan isu hasil dari pengamatan penulis. Yang ke paragraf kedua dan ketiga ini adalah rangkaian argumen. Seperti kita tahu, paragraf yang kedua adalah pendapat penulis yang berkaitan dengan pengenalan isu pada paragraf pertama. Lalu paragraf yang ketiga adalah fakta-fakta yang memperkuat pendapat penulis itu. Jadi fakta-fakta yang merupakan atau yang menjadi argumen untuk memperkuat pendapat penulis itu. Kita lihat untuk paragraf yang keempat, ini yang pertama atau yang ketiga ini merupakan pernyataan ajakan. Kita lihat di situ ada kata marilah, ayolah, nah itu adalah merupakan kata-kata ajakan. Sehingga ini termasuk pernyataan ajakan. Dan yang terakhir ini adalah penegasan kembali. Kalimat terakhir ini menegaskan pendapat maupun ajakan dari penulis sehingga pembaca atau pendengar yakin untuk melakukan itu. Baik anak-anak, untuk memperdalam dan memperkuat pemahaman kalian tentang struktur teks persuasi, sekarang kalian coba kerjakan tugas berikut. Untuk langkah pertama, silakan baca teks berikut. Nah, langkah yang kedua, kalian isi lembar kerja peserta didik ini sesuai dengan struktur dari teks persuasi. Kita lihat di sini ada kolom nomor, ada bagian teks, ada bagian struktur dan alasan. Jadi kalian silahkan masukkan bagian-bagian teks ini, lalu kamu sebutkan termasuk bagian struktur yang mana. Lanjut, lalu alasannya apa? Ya, jadi sekali lagi ini kalian tulis di buku latihan atau di buku tulis, lalu kalian nanti foto hasilnya dan dikirim ke e-learning atau ke Google Classroom. Kini sampailah pada bagian akhir kegiatan pembelajaran kita. Mari sama-sama kita simpulkan isi pembelajaran kali ini. Pertama, struktur teks merupakan bagian-bagian yang membangun sebuah teks yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan. Kedua, struktur teks persuasi terdiri dari 4 bagian, yaitu pengenalan isi, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas dukungannya dengan mensubscribe, like, dan komen video ini ya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.